Ternyata alhamdulillah juga bisa diucapkan ketika ada musibah. Siapa yang ketika dapat musibah mengatakan alhamdulillah, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, rumah atau istana rasa syukur. Kok bisa? Karena dia tahu betul di balik musibah itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan. Jadi dia bukan mensyukuri musibah, mensyukuri nikmat yang datangnya setelah musibah walaupun belum dia dapatkan. Ini saking yakinnya nih. Seseorang yang yakin di balik kesulitan ada kemudahan, dia mengucapkan alhamdulillah dulu. Didahuluin alhamdulillah sebelum dia mendapatkan nikmat, padahal dia belum ngerasain nikmat apapun. Pas misalnya ada musibah, orang lain bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia enggak alhamdulillah. Kenapa? Karena dia mendahulukan kalimat syukur terhadap kebaikan yang akan datang setelah musibah. Ini menunjukkan ini level di atas rata-rata. Kalau orang levelnya rata-rata dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, taruh di status la haula wala quwata illa billah, atau kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau kalimat lain la tahzan innallaha ma'ana. Ada lagi status di atas rata-rata, alhamdulillah, alhamdulillah, selalu aja alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yakin di balik ujian ini pasti ada kebaikan, yakin banget. Makanya untuk mensyukuri kebaikan yang ada di balik ujian, dia bilang lebih dulu alhamdulillah, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan keras-keras ya ngomongnya ya. Ada keluarga meninggal, alhamdulillah gitu. Aduh, bahaya nih. Tapi kalau untuk diri kita sendiri yang dapat masalah, ucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang nanya, kenapa demikian? Karena saya yakin di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan, pasti ada kejutan, pasti ada kebahagiaan, pasti ada kebaikan yang Allah sediakan. Inilah yang disebut dengan keajaiban. Ini sebuah sunnatullah, hukum yang Allah buat dan tidak akan Allah ubah. Kalau kita ada istilahnya hukum alam ya, kalau kita ngelemparin sesuatu yang punya massa gitu, dia pasti akan jatuh ke bumi karena ada gaya gravitasi. Maka kita yakin ketika kita melempari batu, ini batu pasti akan jatuh ke tanah. Nggak mungkin batu itu ngapung di tengah udara gitu. Jadi kita yakin banget kalau kita ngelemparin batu, batunya bakalan jatuh ke tanah kan ya. Harusnya seyakin itulah kita bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kenapa? Karena sama-sama sunnatullah. Batu dilempar ke atas jatuh ke bawah itu sunnatullah. Bersama kesulitan ada kemudahan juga sunnatullah. Masalahnya kenapa kita yakinnya berubah? Terhadap batu yang jatuh ke tanah kita yakin banget. Terhadap kesulitan di baliknya ada kemudahan, kita agak-agak ragu gitu, agak-agak galau gitu. Itulah yang menjadikan kita nggak pernah berani melewati ujian-ujian, nggak pernah berani untuk bersabar, nggak pernah teguh dalam masalah ataupun rasa sakit. Kenapa? Karena kita masih ragu bahwa di balik rasa sakit, di balik kesulitan ini, sebetulnya pasti Allah janjikan suatu kemudahan dan kebaikan. Makanya para ulama mengatakan gini, seandainya kita faham apa di balik suatu kesulitan, maka kita akan menerima kesulitan itu seperti menerima hadiah. Artinya dia tahu bahwa di balik ujian, di balik kesulitan, di balik kesengsaraan, di balik musibah, selalu ada berita gembira, wabasyiris sabirin. Intinya ketika kita yakin bahwa kesulitan itu pasti akan ada kemudahan di baliknya, kita akan menerima kesulitan itu dengan rasa bahagia. Kita akan merasakan rasa pahit itu, rasa sakit itu dengan perasaan senang, dengan bersyukur malah. Sehingga ada istilah, siapa yang ketika dapat musibah mengatakan alhamdulillah, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, rumah atau istana rasa syukur.